Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa KKNDR 2020 dari IAIN Kediri. Perkenalkan, saya Dian Asisa Putri dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dan dua teman saya. Saya Siska Malasari dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Dan saya Lanando Ucu Prayogo dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini kami akan memberitahu bagaimana cara memanfaatkan handphone sebagai alternatif kamus bahasa Inggris untuk belajar di rumah. Nah, bapak-bapak atau ibu-ibu yang sedang minat video ini, daripada beli kamus mahal atau susah-susah cari pinjaman ke tetangga, kita bisa nih pakai handphone kita buat pengganti kamus sebagai penerjemah, dan caranya sangat mudah, murah, juga cepat lagi. Ada dua cara yang bisa dipakai. Yang pertama, bisa pakai Google. Yang kedua, bisa pakai aplikasi penerjemah yang di-download di Play Store. Nah, saya akan menjelaskan cara menerjemahkan menggunakan Google. Langkahnya, kita bisa menggunakan aplikasi Google biasa. Nah, seperti yang saya lingkari. Atau bisa menggunakan aplikasi Chrome yang gambarnya seperti yang saya pencet tadi. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Google biasa. Caranya kita klik Google, terus kita menulis Google Translate. Nah, di sini kita lihat posisi antara Inggris dan Indonesia. Jika posisi Inggris di sini, maka itu artinya kita mengartikan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Namun jika sebaliknya, posisi bahasa Indonesia di sini, itu berarti kita ingin menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Baik, kita akan mencoba menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Misalnya, book yang artinya buku, atau one yang artinya satu. Jika kita ingin menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, misalkan menulis. Nah, ini bahasa Inggrisnya, ada di bawahnya. Ada lagi sapu. Bahasa Inggrisnya di bawahnya. Nah, itu tadi cara menggunakan Google untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke Inggris ataupun sebaliknya. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu kita bisa mendownload aplikasi penerjemah dari Play Store. Gambar Play Store itu yang seperti ini. Kemudian kita pencet, lalu kita tulis aplikasi penerjemahnya di bagian sini. Nah, kita tulis terjemahan. Kita pilih ini. Nah, di sini kan ada banyak. Saya akan menggunakan yang ini, yang saya lingkari ini. Nah, ini di-download dulu. Kalau seandainya sudah terdownload, tinggal dibuka saja. Dipencet install. Nah, kemudian ditunggu sampai downloadnya selesai. Nah, jika sudah selesai, kita pencet buka. Nah, kalau baru pertama kali menginstal, nanti ada pemberitahuan seperti ini. Gunanya kita disuruh untuk mendownload bahasa dari handphone kita agar bisa nanti menerjemahkan secara offline tanpa internet. Jadi nggak perlu internet, bisa melakukan penerjemahan. Kan kalau seandainya yang
tadi yang pakai cara yang pertama itu harus pakai internet, harus ada internetnya. Kalau yang ini kalau udah pernah mendownload bahasanya, itu nanti bisa melakukan penerjemahan tanpa menggunakan internet. Jadi kita pencet download saja. Dipencet yang bagian yang download ini. Nah, jika seandainya nggak pakai WiFi, itu nanti ada pemberitahuan seperti ini. Kita pencet saja. Setelah itu kita pencet bagian yang download sekarang. Jadi pakai data tetap bisa pakai kuota HP, nggak perlu pakai WiFi. Atau mungkin bisa juga pakai WiFi kalau ada WiFi. Nah, ini udah mulai mendownload, nanti ditunggu sampai selesai. Nah, ini udah selesai downloadnya. Jadi kita bisa melakukan penerjemahan secara offline atau tanpa internet. Cara menerjemahkannya sama seperti yang di cara pertama tadi. Kalau bagian kiri itu bahasa Inggris, berarti kita akan menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, kita coba. Nah, bahasa Indonesia dari book adalah buku. Caranya gampang kan? Kalau seandainya udah pernah download tapi bahasa Indonesianya belum ke download atau belum bisa digunakan secara offline, nanti bisa dipencet pada bagian ini yang saya lingkari. Kemudian dilihat pada terjemahan offline yang saya lingkari ini. Offline itu maksudnya tidak menggunakan internet, jadi nggak pakai kuota. Dipencet. Nah, ini nanti ada dua bagian. Yang pertama yaitu bahasa yang di-download, kemudian semua bahasa yang tersedia. Kalau bahasa yang di-download itu berarti bahasanya penerjemahan antara Inggris ke Indonesia ini kan sudah di-download, berarti bisa digunakan menjadi penerjemah offline, nggak pakai internet, nggak pakai kuota. Kalau seandainya belum, nanti bisa dicari bahasa Indonesianya di bagian semua bahasa yang tersedia. Dicari ke bawah sini. Kalau sudah di-download, nanti ada di atas di bahasa yang di-download. Kalau seandainya nanti udah pernah di-download, itu nanti terjemahannya akan tampil gambarnya yang seperti ini, yang saya lingkari ini ya. Nah, nanti kalau seandainya pengen dibuka lagi, tinggal dipencet yang gambarnya seperti itu. Sekian dari kami tentang bagaimana memanfaatkan HP atau handphone sebagai alternatif kamus bahasa Inggris sebagai penunjang belajar bahasa Inggris di rumah.